Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali di dalam acara Santapan Rohani. Mari kita akan berdoa sebelum kita belajar dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan syukur kehadapan-Mu untuk kesempatan hari ini. Kami mau belajar firman-Mu, keimuan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah kami mengerti akan setiap kebenaran-Mu, agar kebenaran-Mu terus menolong dan memampukan kami dan membawa kami dalam suatu pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, untuk kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, pengharapan hidup orang beriman. Ya. Pengharapan hidup orang beriman. Saya ambil dalam kitab Ayub. Kitab Ayub pasal yang ke-19 ayat yang ke-25, 26 dan 27. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat, memihaknya kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Ayub. Siapakah Ayub? Ayub adalah orang dari Uz yang terkenal pada zaman itu, orang yang terkaya. Tetapi dia tidak sombong. Orang yang terkaya di antara yang kaya, tetapi orangnya saleh, orangnya takut akan Tuhan, orangnya jujur, orangnya menjauhi kejahatan. Itulah Ayub. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kalau berbicara tentang orang kaya banyak, ya. Apalagi sekarang banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang sukses di dalam usahanya, dalam dunia sekuler. Bahkan mungkin dalam pelayanan pun banyak yang sukses. Tetapi pertanyaannya, apakah ada orang yang kaya tetapi orangnya itu saleh, orangnya jujur, orangnya takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan? Nah, ini Bapak Ibu Saudara, inilah kehidupan Ayub. Dan Ayub ketika dihadapkan dengan satu persoalan, dengan satu masalah, ya, harta kekayaannya semua habis, dirampok orang. Anak-anaknya sejumlah tujuh. Dia mati semua, kena bencana, angin puting beliung melanda rumah mereka, lalu mati semua. Kenapa? Karena mereka sedang berpesta pora. Ya. Tidak lama kemudian, saudara, datanglah sakit penyakit menimpa dalam seluruh tubuhnya. Alkitab mencatat dari batok kepala sampai ke ujung kaki tidak ada yang utuh. Disusul, istrinya berkata, apakah kamu tetap tinggal dalam kesalehanmu? Ya. Kutukilah Tuhan dan matilah kau. Saudara, coba saudara renungkan ini. Sesusah-susahnya orang, semenderita-menderitanya orang, sesakit-sakitnya orang, kalau masih ada istri yang menghibur, masih ada istri yang memberi semangat, yang memberi spirit, yang memberi kekuatan, Pak, sabar ya.
kuat-kuatkan ya Pak. Tuhan memang sedang memberi percobaan, tetapi tidak melebihi kekuatan kita Pak. Pastilah orang ini akan kuat imannya, akan bertumbuh bangkit. Tetapi kalau orang punya istri seperti istrinya Ayub, cepat mati saudara, ya, cepat mati. Tetapi perlu saudara ketahui, Ayub tidak terpengaruh, ya, pengharapannya tidak terkontaminasi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tidak lama kemudian, 3 hari kemudian, sahabat-sahabatnya datang. Mereka datang dari jauh dengan satu tujuan untuk menghibur. Tetapi setelah melihat peristiwa yang terjadi yang sesungguhnya, mereka bertiga dalam 1 minggu tidak ada satupun yang bisa membuka mulut, semua diam. Tidak bisa mengucapkan kata apa, mau berbicara apa, mau ngomong apa, mau mulai bicara dari mana, dia tidak tahu selama 1 minggu, saudara. Karena melihat keburukan sang Ayub yang sedemikian rupa. Saudara, setelah 1 minggu berikutnya, mulai orang membuka mulut. Membuka mulut bukan memberikan kekuatan, tapi mulai mengeluarkan tuduhan-tuduhan, melontarkan tuduhan-tuduhan yang menyakitkan. Tetapi hebatnya, Ayub tidak terkontaminasi. Sekali lagi, Ayub tidak terkontaminasi. Pengharapannya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Dan Alkitab mencatat ayat 25, tetapi aku tahu penebusku hidup. Siapa dia? Orang perjanjian lama itu memandang kepada kedatangan Sang Mesias yang akan datang, yaitu kedatangan Yesus untuk datang ke dunia, untuk disalibkan, mati menjadi penebus dosa, lalu bangkit dari antara orang mati. Dan itulah yang menjadi pengharapan orang perjanjian lama, termasuk Ayub. Dia katakan, penebusku hidup, dan akhirnya dia akan bangkit di atas debu. Itulah Yesus. Pengharapan pertama kali Ayub adalah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Yang kedua, juga sesudah kulitku dan tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Saudara tahu, di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 mengatakan, tanpa kekudusan tak seorang pun bisa memandang Allah. Artinya apa? Bahwa kekudusan yang Ayub miliki tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dia alami. Itu sebabnya dia katakan, aku sendiri, ya, sekalipun tanpa daging pun, tinggal kulit dan tulang, kulitnya saja sudah rusak, tetapi kekudusannya, pengharapannya tidak rusak. Itu sebabnya Ayub yakin bahwa dia akan memandang Allah. Yang ketiga, yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku, mataku sendiri yang menyaksikannya, bukan orang lain, bukan kata orang. Ya, hati sanubariku merana karena merindu. Merindu siapa? Bukan merindu belian istri, enggak. Istrinya sudah mengutuki, sudah enggak mau, saudara. Karena melihat sakitnya sang Ayub. Tetapi tidak tertulis Ayub bercerai, tidak. Alkitab tidak menulis. Ya,
Saya katakan, saya garis bawahi, saya cegah tidak bercerai karena mereka tetap tidak tertulis. Dan Alkitab mencatat dalam pasal yang selanjutnya, Ayub dikaruniai anak lebih cantik-cantik, lebih ganteng-ganteng, ya. Saudara, lalu apa sih yang menjadi pengharapan, sumber pengharapan terbesar bagi Ayub? Saudara, bukan hanya Ayub. Pengharapan orang percaya itu sebenarnya hanya dua. Yang pertama, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dia akan datang dan membawa mahkota kebenaran, membawa mahkota kehidupan, mahkota kemenangan kepada orang-orang yang setia sampai akhir hayat. Walaupun banyak menghadapi persoalan, masalah, tantangan, tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu tempat tanah air surgawi. Ya, tanah air surgawi. Tanah air surgawi yang dimiliki, yang akan diberikan kepada orang percaya, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, itu beda dengan surganya dunia. Ya. Surgawi yang Allah janjikan adalah surga yang penuh dengan kekudusan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan hadirat Tuhan. Itu bedanya dengan surga dunia. Ya, saya masih ingat satu judul film. Saya belum pernah melihat filmnya, tapi saya pernah lihat karena saya lewat saja. Ada judulnya film pada waktu itu tahun 80-an. Itu judulnya Surga Dunia di Ambang Pintu Neraka. Ya, itu kalau saya nggak salah ingat, yang menjadi bintang filmnya, yang menjadi lakonnya, role-nya itu Raja Dangdut, ya mungkin saudara tahu yang namanya Omai Rama, pasti tahu, ya. Nah, itu dia katakan bahwa surga dunia berada di ambang pintu neraka. Tetapi surga yang Tuhan berikan, tanah air surgawi yang Tuhan berikan adalah tanah air surgawi yang penuh dengan kekudusan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan hadirat Tuhan. Hadirat Allah nyata ada di sana, bersama-sama dengan orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan. Itulah pengharapan orang beriman, itulah pengharapan orang percaya yang terbesar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau toh Bapak Ibu Saudara dalam pengiringan saudara kepada Tuhan, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara banyak persoalan, masalah, sakit, penyakit, problem, saudara, saya percaya persoalan saudara tidak seberat yang dialami oleh Ayub. Percayalah, saya percaya. Yang kedua, saudara menjadi orang yang terkaya sekalipun, tetapi jangan sampai mengotori iman pengharapan saudara. Jangan sampai mengotori kekudusan yang Allah berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena itu akan membawa kehidupan saudara di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara akan berhadapan muka dengan muka, akan berjumpa dengan Tuhan. Dia akan datang pada kali yang kedua, menjemput saudara dan saya, dan membawa kita ke surga. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kasih dan anugerahnya memampukan kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan korbanmu di atas kayu salib penuh Golgota sudah memampukan kepada setiap kami orang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, menunggu kedatanganmu pada kali yang kedua. Kami percaya Tuhan, bahwa sekali kelak kami akan berjumpa muka dengan Tuhan. Dan sekali kelak kami akan dibawa oleh Tuhan menghadap kehadirat-Mu di surga yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kekudusan, penuh dengan kehadiran Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Darah-Mu menguduskan hati, pikiran, jiwa, dan roh kami, dan melayakkan kami untuk kami hidup di dalam hadirat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas kami semua. Haleluya. Amin.